Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan saya tampilkan perangkat IoT dan teknologi wireless sensor network beserta hasil pengujian hasil penelitian kami yang berjudul SIOLAB, implementasi wireless sensor network untuk monitoring kualitas udara ruang laboratorium. Oke, pada penelitian ini kita menggunakan perangkat IoT menggunakan microcontroller Node MCU ESP8266. Ini adalah microcontrollernya. Di sini adalah otaknya, processingnya, yang akan membaca inputan dari sensor ini. Ini ada sensor DHT11 sebanyak 5 buah yang kita pasang di tetap lab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini adalah sensornya. Ini masih berupa prototip. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti setiap sensor akan memonitoring perubahan nilai temperatur dan kelembapan di masing-masing titik. Oke, yang ini adalah relaynya. Relay ini akan mengaktifkan, mematikan dan menghidupkan exhaust yang digunakan untuk sirkulasi udara. Oke, kita perhatikan di sini ada relay, indikator relay bernilai hijau, berwarna hijau. Ini menandakan bahwa relay dalam kondisi fast atau bernilai 0. Asumsinya bahwa hasil nilai rata-rata temperatur dan kelembapan udara di laboratorium itu dalam kondisi baik atau normal, sehingga relaynya tidak aktif dan sehingga tidak mengaktifkan exhaust. Oke, ini adalah prototip yang ada atau yang kita pasang di laboratorium sistem kendali. Oke. Nah, ini adalah interface-nya ya, dari relay ya, kita masukkan ke stop kontak dan nanti akan kita hubungkan ke exhaust. Oke, ini exhaust-nya itu adalah stop kontaknya. Ya. Di sini menunjukkan bahwa lab elektronika, ya, ini sheet LK berarti menunjukkan hasil monitoring di lab LK. Relay dalam kondisi 0 atau fast. Ini menunjukkan relay dalam kondisi tidak aktif, sehingga exhaust tidak bergerak atau tidak aktif. Ini diakibatkan hasil monitoring kualitas udara, temperatur dan kelembapan dalam kondisi baik. Ya, dalam kondisi baik. Terus bagaimana dengan lab kendali? Caranya kita klik sheet-nya, sheet kendali, klik. Ya. Nah, ini ada kondisi relay dalam kondisi true atau 1. Ini asumsinya relay dalam kondisi aktif yang menggerakkan exhaust. Kenapa dalam kondisi aktif? Ternyata pada hasil monitoring kelembapan dan temperatur udara rata-rata ada yang bernilai di atas ring setting yang ada pada mikro kita. Berarti nilai temperatur atau kelembapannya salah satu atau keduanya itu kurang begitu baik atau tidak baik. Oke, kita lihat di sini ketika exhaustnya aktif, dia semakin menurunkan nilai kelembapannya. Ya, ini Anda perhatikan, ya, semakin ke bawah kelembapannya semakin baik. Dan kita lihat pada posisi ketika temperatur dan kelembapannya bernilai baik, ya, maka relay akan bernilai fast. Kenapa? Karena rata-rata nilai temperatur pada sensor 1 sampai 5 itu bernilai baik, ya. Terus nilai kelembapan yang ada pada sensor DHT1 sampai DHT5 itu bernilai baik, sehingga exhaust-nya yang tadi aktif menjadi tidak aktif. Nah, exhaust-nya berhenti. Ini pun bisa kita perhatikan di sini, di grafiknya. Bisa kita lihat grafiknya, bagaimana grafik nilai temperatur dan kelembapan di masing-masing sensor. Yang biru ini adalah temperatur untuk sensor 1, yang ini temperatur sensor 2, dan
selanjutnya. Yang ini adalah H1 adalah nilai kelembapan di sensor H1 dan selanjutnya. Yang relay ini menunjukkan kondisi relay dalam kondisi true atau false. Kalau seperti ini di atas dia bernilai true, bernilai 1, exhaust aktif. Kalau ini bernilai 0. Oke, ini bisa kita lihat di SoundLab bagaimana perubahan nilai temperatur dan kelembapan di tiap-tiap lab. Ya. Ini kita setting caranya untuk mengkondisikan Google Spreadsheet dengan server. Caranya ini publish card, klik embedded. Ya, ini kita copy, kita masukkan ke kode embednya. Nah, untuk memasukkan kode embed kita harus masuk sebagai Caleb. Mohon maaf, kita masuk sebagai PLP. Kunci 1 2 3 4 5. Contohnya kita pilih salah satu lab ya yang sesuai dengan settingan di NodeMCU. Klik kualitas udara ya, update karena sudah ada. Nah, di kode embednya tadi kita kopikan, ini hasil kopinya, terus kasih keterangan judul. Contoh di sini adalah monitoring kualitas udara laboratorium sistem kendali. Terus klik, maka akan terkoneksi antara Google Spreadsheet dan SoundLab. Oke, terus berkaitan dengan program bagaimana? Untuk menentukan program ini terkoneksi dengan sheet lab LK atau sheet kendali. Ya, di sini sheet name, kalau ini LK berarti nanti hasil monitoring yang kita masukkan program ini ke NodeMCU maka akan dikirim ke LK. Ya, kalau mau ke sistem kendali berarti tinggal kita ubah ya, nama kendali. Pastikan sheet name ini sama dengan yang ada di sini di SoundLab. Nah, di Google Spreadsheet kendali. Oke, ini sekilas hasil pengujian penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.